Aloha, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita syuting lagi setelah lama banget, berapa tahun kita nggak syuting ya. Ya akhirnya gue sempatkan untuk kita syuting lagi. Dan kali ini gue lagi di mobil M46 gue, lagi bersama adik gue yang nyetir. Hari ini kita ngevlog aja. Dan hari ini kita mau benerin mobil. Mobil ini sebenarnya udah lama gua punya ya, kita udah lama pakai, dan ada masalah yang penting, yaitu AC-nya. Makanya nih kacanya dibuka ya, karena AC-nya lagi rusak. Rusaknya kemungkinan karena di kompresor, tapi gua harus ngecek lagi karena nggak punya toolnya di rumah, jadi kita harus ke bengkel. Sebenarnya kompresor AC BMW 46 M43 ya, N42 juga sama, itu memang sudah banyak ya yang rusak, karena pada dasarnya kalau misalnya itu mobil kompresor AC-nya bawaan mobil ya udah 20 tahun, udah pasti usia ya, umurnya aus, sudah pasti minta ganti. Dan banyak bengkel bilang bahwa kompresor M46 itu yang asli itu nggak bisa dibenerin, jadi harus diganti. Nah, kayaknya sih mobil gue ini kompresornya masih asli. Sehingga kita coba tes lah, sekaligus buat edukasi teman-teman, siapa tahu yang punya M46, terus suatu saat mungkin ya AC-nya rusak atau apa, bisa ngambil manfaat dari video ini. Atau buat yang mau beli M46, biar tahu lah, salah satu kerusakan yang sering terjadi yaitu AC. Nah, sekarang kita mau jalan ke bengkel yang belum pernah gue datangin juga. Kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi ikutin. Jadi gue udah di bengkelnya ini, mobil gue dibongkar, belum dibongkar sih, masih mau dicek doang, kira-kira apanya belum tahu. Tapi sejauh ini gue pikir kemungkinan besar kompresor ya, karena mobil ini nggak overheat, kipas extra fan-nya nyala, berarti ya ini penyakit di kompresor. Dan memang kompresornya juga udah mulai ngorok waktu itu ya, awal-awal gitu. Jadi kita lihat aja nih, gue juga baru ke bengkel ini, kita baru pengen tahu gimana servisnya, gimana mereka kerja. Ya, setelah ngobrol-ngobrol tadi, nggak enak gua videoin karena ngobrolnya intens ya. Jadi kesimpulannya di bengkel itu bisa, dan memang kompresornya katanya, kompresor mobil ini yang rusak, dan ini mereknya Carsonic, sehingga harus dicari dulu, dan biayanya itu menurut dia yang copotan ya. Terima beres, artinya harus ganti semua, biaya jasa sama freonnya, prediksinya 4 jutaan. Gitu, prediksinya dia 4 jutaan. Cuman gue ya karena punya sisi ekonomi ya, jadi gue mau cari yang lain, bengkel yang lain. Kira-kira bengkel di dekat Depok juga itu ada lagi, salah satu rekomendasi di daerah Depok Kelapa 2. Kita mau lihat dulu di sana. Katanya sih murah, tapi kita lihat dulu. Yang pasti kita cek dulu ke sana. Sekarang langsung berangkat yuk. Ya, ternyata masih belum cocok ya, karena jadi solusi dari bengkel tadi di custom, bukan diganti dengan yang copotan, tapi di custom
Tapi dia juga bisa sih nyari yang copotan, cuman lagi kosong. Kalau yang baru ada, ya, tapi kita cari yang terbaik aja. Nah, selanjutnya kita akan mencari bengkel lain selanjutnya. Yang mana yang lebih recommended bengkel selanjutnya. Nah, ikutin terus ya. Ya, akhirnya tadi gue sempat melipir ke bengkel pinggir jalan. Biasanya ada tuh di pinggir jalan AC spesialis gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol, ya memang pasti ganti karena kemungkinan kecil sekali bisa diservis. Ya, jadi kita cari lagi karena kebetulan bengkel itu nggak punya juga, nggak punya ininya kompresornya. Dia harus pesen. Daripada pesan-pesan nunggulah, gue coba cari bengkel lagi, masih ada waktu nih. Kita ikutin perjalanannya. Kiri, ini kiri. Ya, Bengkel mana? ini bengkel andalannya ternyata. Siapa nih kira-kira deh? Siapa tersangkanya di sini nih? Aduh. Ujung-ujungnya balik ke sini lagi, udah keliling-keliling kan. Percuma kita nih. Balik lagi nih ke tempat yang dulu. Tapi udah berubah, gue udah lama banget di sini sumpah. Ntar kita ngobrolin gimana nih masalah mobil gue nih. Yang lama dia nyatu. Kalau yang baru dingin 30 kan 30 makan udah dingin udah kayak BMW makanya mati itu akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol dan ini nggak proper karena nggak ada persiapan. Tiba-tiba datang ke sini aja, gue pengen tahu Mas Wibi masih hidup gak nih? Apa kabar Mas? Alhamdulillah masih baik, sehat. Bengkelnya nggak pindah loh, masih di Bintaro aja loh. Bentukannya ya mirip-mirip. Sekarang udah ada ininya nih, apa namanya? Udah ada meja nih. Meja untuk ngangkat mobil. Mas, gimana nih? Kan AC gue bermasalah. Kebetulan lu punya kompresornya nih. Kompresornya itu kayak gimana yang ini? Nah itu kompresor. Nah bentar dulu. Udah berapa bengkel nih dikelilingin sehari? Ngomong dulu dong. Ada lah beberapa. Total 3 sampai ke pinggir jalan loh. Pinggir jalan gue samperin, ada tulisan spesialis AC, gue datengin. Terus gue nanya-nanya ini itu ya, isinya ya intinya nggak dapet lah. Gitu akhirnya gue cari-cari di HP. Oh iya,
gue kan ada kontak ya Mas Wibi. Akhirnya gue kontak lagi, ada ternyata di sini. Nah ini yang lo pasang nih apa nih Mas? Bentar dulu lagi. Apa lagi? Ujung-ujungnya dapatnya di ujung juga ya. Di ujung. Jadi kebetulan begini. Kemarin itu kita lagi beli mesin copotan dari luar M43 M46. Nah, aku pegang ya. Iya, pegang sendiri. Boleh. Iya. Kebetulan komplit tuh, ada kompresor, ada alternator, masih nempel semua, barangnya bagus. Nah, pede dong tawarin, ada M43, kebetulan sama juga. Cuma ini jadi nggak tahu nih versi luar kok mereknya Seiko Seiki, padahal aslinya M43 kita nih yang versi lokal itu kan Calsonic mereknya. Sebenarnya sama aja, dia sistem rotari juga, nggak ada beda. Versi mana kan nggak ngerti, mungkin versi luar dia pakai pakai Seiko Seiki ya. Kalau versi yang Indonesia dapatnya Calsonic buat M43. Prinsipnya sama aja, tapi yang pasti barang jamin masih bagus lah. Rata-rata barang luar itu masih oke, bening-bening. Iya. Ya kan? Tuh, udah, pegangan gantian. Ini bener-bener nggak proper nih, mic aja harus gantian gini. Nah, yang gue denger nih, kan sistem di kompresor tuh ada yang piston juga ya. Ada yang rotari, itu maksudnya apa tuh? Kayak gitu. Pegang lagi. Jadi apa namanya, piston yang umum itu piston. Jadi piston itu kan di kompresor itu ada 6 tuh kecil-kecil. Dia bergantian mompa. Ada dia mau gede jempol gitu kali. Ya kurang lebih lah segini lah. Berapa ya diameter kira-kira 3 cm lah. Diameter 3 cm kira-kira. Ada 6 biasanya kalau model piston. Dia naik turun kompresi mompa, ada ngeluarin mompa ngeluarin, sama aja prinsipnya. Kalau rotari ya kalau rotari itu dia sistem bilah. Satu putaran dia buang tekanan, satu putaran satu bilah buang tekanan, yang lain ngisep. Gitu aja, sama aja prinsipnya. Cuma kata teknisi AC, bengkel-bengkel AC, kalau sistem rotari itu kalau rusak, rumah rotarinya rusak, itu kalau baret atau gimana itu udah nggak bisa diberesin karena susah spare partnya. Nah kalau yang piston katanya masih bisa, ganti lakernya aja bisa, ganti pistonnya aja bisa, ganti badannya aja bisa, katanya begitu. Cuma kalau kita mau bener-benerin gitu nggak sempet, bukan tukang AC, ada barang bagus pasang aja lah pokoknya. Oke, harga jadiin, nah gitu aja. Oke? Berarti macem-macem ya. Kalau rata-rata di BMW 46 tuh yang rotari itu ya. BMW 46 nggak semua rotari. Oh, ada juga piston. Ada yang 6 silinder, rata-rata itu mereknya Denso. Mereknya Denso itu piston. Rotari rotari itu cuma ya kalau kita kenal yang tenar di sini tuh ya mereknya cuma 2 itu, Calsonic sama Seiko Seiki. Itu kompresor apa namanya ya? Kompresor orang Jepang lah. Bukan berarti itu bikinan Jepang murni, enggak. Cuma orang Jepang yang ciptakan rotari di kompresor itu orang Jepang. Pabrikannya mereknya yaitu Seiko Seiki sama Calsonic itu. Terus kalau misalnya emang nggak ada merek Jerman ya? Kan ini mobil Jerman nih. Nah ini lucu nih. Seiko Seiki nempel di mesin M43 BMW. Nah, merek kompresor apa tadi? Seiko Seiki kan, made in Japan. Calsonic juga made in Japan juga. Ya itu tadi karena yang yang mempopulerkan model rotari itu negara Jepang. Biar apa? Rotari itu kalau yang sistem rotari kayak Calsonic sama rotari itu lebih menguntungkan dari segi dia lebih nggak bebani, lebih enteng kerjaan, lebih ringan. Itu jadi kejar efisiensi karena mesinnya M43 kebetulan juga kecil ya. Bagusnya mungkin lebih proper pakai, dari pabrik bilang lebih proper pakai rotari, yang sistem rotari ketimbang yang sistem piston begitu. Berarti
Kalau misalnya nih nggak nemu nih M46 M43 harus pakai yang Denso misalnya, punya 325, bisa nggak? Apa sih yang nggak bisa? Kita tempelin nih, misalnya ada nih, gimana? Nggak ada contoh lagi. Udah malam sih ya. Intinya bisa. Bisa ya. Jadi M43 gitu kepepetnya nggak ada yang rotari lagi atau yang orinya atau yang bawaan dia yang sistem rotari, ya kita tempelin Denso. Yang penting kan ya Denso atau yang model piston lah. Yang model piston yang penting dudukannya sama. Nah, udah pasti nanti selangnya beda. Selang beda kita rubah. Tinggal kita rubah lagi. Rubah selang juga gampang, tukang las juga banyak. Itu kayak yang lagi kita kerjain ini. Kita mau standarin lagi pakai yang merek Seiko Seiki, ternyata selangnya rubah, ya udah kita rubah. Tapi kan selangnya bentuknya juga sama, nggak ada beda. Itu. Kalau misalnya sampai rubah selang gitu berbahaya nggak? Tergantung yang bikin ya bahaya atau enggaknya. Kalau dimampetin di dalam ya ngelasnya kebanyakan ya bahaya lah mampet ya kan. Itu tergantung teknisinya lah kalau itu. Harus punya ukuran, standar M43 itu seperti apa. Kira-kira ngelasnya itu halus atau enggak, bagus atau enggak. Kita harus pilih juga kan, kalau ngelas sendiri pipa-pipa atau bikin selang kan nggak bisa. Kita kasih ke orang lagi, tapi harus kita awasi juga. Nggak ngasal, ini dilas itu, nah ternyata nanti dalamnya buntu ya, jangan sampai juga. Itu. Jadi pembicaraan malam ini udah malam nih cuy, ya kan, sampai malam gue berburu kompresor. Istilah tenarai teman-teman tuh kelas malam. Bener gak? Iya, bener. Jadi kita ya sedikit diskusi, siapa tahu teman-teman yang punya M46 mas, banyak loh yang AC-nya udah nggak dingin, ya kan, angin doang nih, wah itu udah pertanda kompresor ya biasanya mas ya. Nah itu bisa jadi kompresornya rusak. Nah berhubung kompresornya M46 tuh kebanyakan sistem rotari ya mas ya, tuh biasanya susah ya mas dibenerin ya kalau kayak gitu. Nah ada nih kalau mau pakai jurus sederhana. Kalau M43 rusak misalnya cari yang rotari, yang model rotari atau orinya dia mahal, biasanya pakai punyanya copotan 528 atau barunya 528 yang KW, itu juga sudah bagus. 39 yang KW itu tinggal kita rubah selangnya juga. Kosnya jauh lebih murah ketimbang kita harus mempertahankan rotari orinya dia. Orinya dia rotari baru udah kena berapa, udah 6,5 juta. Itu pun yang KW. KW itu bukan ori BMW. Kalau ori BMW ya udah belasan. Oh iya. Udah gitu nggak ada ya? Apa masih ada? Nggak ada. Baru orinya itu nggak ada. Orinya 43. Berarti pesan dia. Yang disebut di online tuh ori itu apa? Baru itu berarti nggak ori ya? Bukan berarti Cina gitu ya? Kemungkinan bikinan Thailand atau dia refurbish gitu. Dia apa baru digosok mungkin. Nah istilahnya begitu. Tapi dibikin tulangnya. Iya dibikin tulang nggak baru. Betul. Tapi part dalamnya kan mereka bongkar lagi, dipilih lagi yang bagus, ditempelin jadi satu. Dites oke, dijual ke pasar. Nah ini kita selalu DWA itu bicara soal harga nih mas. Kisaran nih. Kalau misalnya yang tadi yang paling mahal itu yang baru banget ya, apa yang belasan juta itu yang kayak gimana, berapa tuh kira-kira? Kalau Seiko bukan Seiko sih, saya M46 M43 itu kan Calsonic. Dia kalau kita beli baru harga ori di dealer gitu kan, kalau nggak salah harganya sekarang nih hampir 14 juta. Itu baru barangnya aja, belum nanti yang lain-lain. Contoh bersihin salurannya, kompresor hancur itu kan pasti salurannya, bekas hancurannya kompresor kemana-mana kan. Kalau kita nggak bersihin, nanti pasang kompresor baru, resikonya kompresor yang baru itu rusak lagi. Mungkin ada pecahan gram atau apa, itu harus dibersihin semua total. Begitu. Nah itu kan belum yang lain-lain. Kalau tambah yang lain-lain bisa jadi kira-kira di dealer itu bisa 18 jutaan. Ada sih kemarin customer M43 M46. Ya karena nggak tahu sih, mungkin orang sisa duit atau gimana, maunya yang ori, ya udah kita arahkan ke dealer,
ya segitu notanya keluar. Nah, cuma kalau kita yang biasa itu kan harga kompresornya aja sekitar 6,5, tapi itu KW, Calsonic KW. Itu juga bagus juga, baru Grace, tapi itu juga udah cukup bagus. Bertahan bisa Ya bertahan enggaknya kan tergantung, misalnya kan kompresor itu kan juga punya oli, ada tenggat waktu yang berapa kilo itu juga harus diganti olinya. Kalau kita rajin ngerawat, otomatis kompresor juga awet. Permasalahan kedua AC itu kan apa sih, selain kompresor kan bocor. Dicek ada kebocoran saluran enggak. Kalau ada kebocoran ya harus segera kita perbaiki. Kalau enggak ya kompresornya yang rusak lagi. Gitu. Jadi kalau yang buat Sultan nih yang mau mobilnya perfect gitu kan, ya 18 sampai 20 lah ya. Siapin duit segitu ya untuk AC. Kalau yang ya maunya ekonomis lah, 6 jutaan lah ya. 6 jutaan itu cukup lah. Ada tambahan lagi. Maksudnya 6 juta itu kan baru harga barang. Oh iya. Sama lain-lain kan dibarengin ganti apa tuh, filter dryer, diganti kondensor, sama kecil-kecil begitu ya sekitar 9 juta. Kondensor itu rangkaian penggantian kompresor ya. Jadi yang wajib diganti dengan penggantian kompresor baru itu kan filter dryer, terus kondensor, sama salurannya dibersihin semua. Plus lagi harus diperhatikan extra fan-nya bekerja normal nggak, kipasnya. Kalau nggak bekerja normal, otomatis kompresor itu lebih panas ketimbang suhu kerja yang dia standarin gitu. Nah itu juga jadi penyebab awet atau enggaknya kompresor. Banyak kasus-kasus gitu, nggak di kompresor, nggak diperhatikan, saluran pendinginnya kena lagi. Yang paling ekonomis, yang paling irit lah, ada nggak? Kan udah dijawab sendiri. Udah cari ekonomis ya, ujung-ujung aja, sampai ujung aja pokoknya dijabanin ya. Kalau ekonomis itu kita beli, kalau memang itu kompresor copotan luar bagus, itu harga berkisar sekitar 2 juta, 2 sampai 2,5 juta. Kalau sama ongkos pasang sih baiknya juga minimal filter dryernya diganti. Filter dryer kan harga sekitar kurang lebih 350 sampai 400 ribu. Pengisian freon ya 3 kaleng, 2 sampai 3 kaleng, anggap aja ongkos ganti freon tambah freonnya 150. Kecil-kecil sama ongkos ya anggap aja 500 lah. Kurang lebih kalau ganti pakai yang copotan, terima bagus sih sekitar 3,5 juta. Kira-kira segitu. Menarik ini. Jadi buat teman-teman yang putus asa nih, wah aduh AC gua rusak ya kan, nggak usah khawatir, masih ada yang paling ekonomis. Karena ada loh tim ekonomis, ada tim yang buang-buang duit, ada juga mas, gitu, macam-macam menonton kita nih. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja, bisa ditanya juga langsung sama ini yang punya ini nih. Jadi itulah perbincangan kita. Kayaknya masih memang perlu banyak banget nih, kayaknya perlu ngobrol sama Mas Wibi. Dan memang di sini udah lama ya servis AC. Pokoknya di sini kan udah dibilang dari awal, semua servis dijabanin lah istilahnya, kecuali body repair. Bener ya? Kalau body repair angkat tangan lah. Beda. Bukan tukang dempul. Gitu. Ini malam ini bahas apa nih? Berarti bahas AC malam ini. Jangan sampai besok semua kerjaan jadi bengkel AC nih ya. Enggak lah. Kita kebetulan aja, gue kan mobil gue lagi bermasalah AC, ya udah kita bahas AC. Nanti kalau bermasalah yang lain, tapi jangan deh. Ntar bermasalah yang lain, jangan. Ya udah segitu dulu pembahasan gue sama Mas Wibi. Bengkelnya masih sama yang dulu, di alamatnya sama nomor teleponnya mas kalian. Masih alamat yang lama kok, di Ruko Merpati Residen, Jalan Merpati Raya, Kafling 41. Nomor telepon nantilah di deskripsi juga ada. Kasihlah. Iya. Cantumin. Ya, terus sama ya itulah masih di Sawah Baru lah, Sawah Baru Ciputat. Ya. Dekatnya UPJ. Ya. Nah, gitu. Masuknya dari mall apa tuh? Bintaro Asian Mall. Instagramnya gue simperin di sini gue taruh di deskripsi ya, ada kan? Nah, oke.
bisa langsung DM aja sama Mas Wibi. Oke, thank you nih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bikin video lanjutan ya selanjutnya, karena gue rencananya sih mau aktif lagi di YouTube. Dan thank you ya teman-teman yang masih nungguin DWA Project. See you in next video.